alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita mempelajari kitab Minhaj As-Salikin oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita kemarin sudah masuk di muqaddimah. Kita lanjutkan sekarang wal fiqhu, kalau nggak salah. Wal fiqhu ma'rifatul ahkami syar'iyyatil far'iyyati biadillatiha. Ilmu fikih itu adalah mengetahui hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amal perbuatan, biadillatiha, dengan dalil-dalilnya. Minal kitabi, dari Al-Quran, was sunnati, dan as-sunnah, wal ijma', dan ijma', wal qiyas sahih, dan qiyas yang sahih. Wa aqtasiru alal adillatil masyhurati, dan aku mencukupkan diri dengan menyebutkan dalil yang masyhur tok. Khaufan minat tatwil, khawatir kitabnya tadi panjang. Wa idza kanatil mas'alatul khilafiyatan, dan apabila satu permasalahan itu adalah perselisihan di kalangan para ulama khilafiyah, iqtasartu 'alal qawli alladhi tarajjaha 'indi, saya hanya menyebutkan pendapat yang kuat menurutku, taba'an lil adillati syar'iyyati, untuk mengikuti dalil syar'i. Perintah Allah wa iyyakum. Ya, benar sampai situ kemarin ya? Ya. Jadi beliau mengatakan kitab ini adalah kitab fikih. Ilmu yang akan kita pelajari adalah ilmu fikih. Ilmu fikih. Dan telah kita katakan di muqaddimah kajian, muqaddimah pada waktu kita bahas tentang muqaddimah masalah fikih, bahwasanya ilmu fikih itu adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyati al-far'iyyati al-muqtasabah min adillatiha tafsiliyah. Jadi kita nyebutkan sekarang definisinya beliau terhadap ilmu fikih. Beliau menyebutkan di sini tentang definisi ilmu fikih. Kata beliau, al-fiqhu. Kenapa tuh speaker itu? Hah? Fikih itu adalah ma'rifatu al-ahkam asy-syar'iyyah. Bahasa beliau dalam kitabnya Al-Far'iyyah. Jadi bi adillatiha. Ya, itu definisinya beliau. Yang namanya ilmu fikih itu adalah mengetahui hukum-hukum syariat, hukum-hukum agama. Ini hukum-hukum agama. Ucapan beliau mengetahui itu baik mengetahui dengan yakin atau mengetahui dengan dhon. Mengetahui dengan yakin itu ya pasti itu gak mungkin yang lain. Maupun mengetahui itu adalah prediksi kuat menurut dia itu, tapi bisa jadi yang lain. Yakin itu contohnya sholat subuh 2 rakaat,
salat zuhur 4 rakaat. Jadi puasa Ramadan hukumnya wajib. Itu namanya yakin. Pengetahuan yang sifatnya yakin. Dalam dunia fikih ada banyak hukum itu yang statusnya pengetahuannya, mengetahuinya kita itu dengan status yakin. Tapi juga dalam hukum fikih itu banyak sekali masalah yang nggak bisa sampai yakin. Dalam istilahnya para ulama itu lon, prediksi kuat. Pokoknya di atas 50% itu wis bisa diamalkan. Wis bisa untuk diamalkan. Dan itu banyak. Dan itu banyak. Semua masalah khilafiyah, semua masalah yang terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama statusnya bukan yakin lagi tapi lon. Ini contoh, kalau sujud itu tangan dulu apa lutut dulu? Gak jelas. Sampai yang lutut dulu, ya mentoke cuma, ya menurutku ini sih bener. Jadi ini Ustadz ngono. Tapi kan nggak bisa yakin. Buktinya ulama yang lain mengatakan tangan dulu. Perdebatannya ya lucu. Unta itu kan Rasulullah SAW hanya mengatakan, kita bahas nanti. Bahas masalah itu. Jadi masalahnya kan cuma satu. La tabruk burukal ibil. Hanya itu tok. Masalahnya itu cuma sabda Rasulullah SAW. La tabruk burukal ibil. Sampeyan itu arep sujud, ojo turun kaya unta. Itu tok masalahnya. Sampeyan itu kalau mau sujud dari itidal menuju sujud itu jangan buruk itu nih untuk teko berdiri ke itu jenenge apa penderum. Bahasa siapa teh? Derum delosor. Ya, delosor. Menderum. Jangan kamu itu sujud koyo onto itu menderum, dalam artian dari berdiri terus duduk itu. Lah, semua orang itu sih ngerti onto, ngerti kalau yang namanya onto itu kalau mau duduk, kalau mau menderum itu yang ditekuk duluan mana? Yang ditekuk duluan kaki depan. Yang ditekuk duluan itu kaki depan, dan itu nggak usah dipermasalahkan, ya harus di-syuting. Ini sebagian temen itu kok sempurna. Ustaz, Masya Allah ada video bagus Ustaz. Kenapa? Siapa? Video untuk derum Ustaz, buruk tak goyo. Napa ngono api ngono. Itu jelas menunjukkan Ustaz bahwa yang didahulukan itu adalah apa itu dia ngomong. Karena itu yang ditekuk duluan itu kaki depan. Masalahnya bukan itu ya akhi. Semua orang juga ngerti. Masalahnya yang depan itu sikil apa tangan. Itu tak permasalahannya. Kaki itu unta itu loh. Itu punya 4 kaki atau yang belakang kaki yang depan tangan. Itu tak masalahnya. Nih unta itu punya 4 kaki, yang ditekuk manapun ya tetap kaki. Berarti jangan dahulukan lutut, dahulukanlah tangan. Kalau yang dikatakan yang depan itu tangan, kayak uang berangkang itu yang depan itu kan tangan, berarti dahulukan lutut. Masalahnya hanya di situ, dan kan nggak jelas. Wong unta juga kan ditakoni. Ini. Unta juga kan ditakoni. Sampai ini di sikil, di kaki, di tangan orang nggak jelas. Ya nggak jelas. Jadi apapun yang kita amalkan, apapun yang kita yakini, apapun yang kita kuatkan, mentoknya tetap apa? Lon. Prediksi kuat, gak sampai pada level yakin. Tapi gini ya, itu ma'rifat. Itu ma'rifat. Jadi ma'rifat itu mengetahui, kata Syekh Sa'di, ma'rifat itu mengetahui hukum-hukum syariat. Semua hukum syariat, tapi kan gak semua hukum syariat itu namanya fikih. Yang fikih itu hanya yang far'iyah, hanya yang far'iyah. Far'iyah itu maknanya adalah al-amaliyah, yang sifatnya itu amal perbuatan hamba. Jadi amal perbuatan hamba. Dan amal perbuatan hamba itu ada yang berkaitan dengan Allah, ada yang berkaitan dengan selain Allah, berkaitan dengan ghairullah. Perbuatan hamba itu ada yang amali seorang hamba yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala,
Ini yang kemudian diistilahkan dengan fikih al-ibadat. Fikih ibadah. Kalau yang berkaitan hukum amal perbuatan hamba yang berkaitan dengan syariat Allah, ini yang kemudian diistilahkan dengan fikih al-muamalat. Ini fikih muamalat. Nah, tapi belajar fikih itu bisa mantap, bisa sempurna, bisa bagus kalau biadillatiha, ngetahui hukum sekaligus dalilnya. Jadi sekaligus dalilnya. Oleh karena beliau mengatakan fikih itu ma'rifatul ahkami syar'iyyatil far'iyyati biadillatiha. Tuh, dalil-dalil itu apa saja? Dalil-dalil itu ada, dalil itu para teman-teman sekalian, dalil itu ada dua. Ada dalil yang al-muttafaq, yang disepakati itu sebagai dalil. Jadi itu adalah ada 4 yang disebutkan oleh beliau. Dalil yang disepakati oleh para ulama yang muttafaq alaih itu ada 4. Al-Quran, Alkitab, As-Sunnah, Ijma', terus Qiyas. Tapi di sana ada dalil-dalil yang diperselisihkan oleh para ulama. Al-mukhtalaf fi, dalil yang oleh sebagian ulama disebut sebagai dalil dan jadi hujjah, oleh sebagian ulama yang lain tidak sebagai dalil, dan itu masalah panjang dalam usul fikih. Ini oleh karena beliau mengatakan di sini, jadi dari kitab, sunnah, ijma', qiyas, itu beliau hanya menyebutkan dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama-ulama kita. Tapi itu masalah yang pertama. Beliau mengatakan, aku sebutkan dalam kitab ini dalil-dalil yang masyhur, nggak semua dalil. Kenapa? Jadi kalau semua dalil ya jadinya panjang. Beliau akan menginginkan kitab ini untuk awal dasar belajar fikih, masalah sekaligus dalilnya. Kita bahas kemarin, beliau menyebutkan masail dan dalail, memahami permasalahan sekaligus memahami dalilnya, sekaligus memahami dalilnya. Kemudian beliau mengatakan, jika masalah yang akan kita pelajari nanti itu masalah khilafiyah, terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Jika masalah itu terjadi perselisihan di kalangan para ulama, maka saya hanya nyebut satu tok. Kok saya sebutkan semuanya? Jadi tolong sebutkan semuanya. Jadi panjang. Jika masalah khilafiyah, aku hanya menyebutkan satu pendapat tok yang menurutku paling benar, yang menurutku rojih. Tapi rojih bukan rojih menurut Ahlussunnah. Rojih menurut menurut siapa? Menurut Sa'di. Bisa jadi diselisih oleh Syekh Ibnu Utsaimin, bisa jadi diselisih oleh Syekh Albani. Oleh karena itu ya kawan, pastikan satu pikiran yang ada di kita, bahwa belajar fikih itu jangan koyok ngaji akidah, jangan koyok ngaji manhaj. Dalam arti pokoknya kapan sampai ke ustaz berarti sunnah, selain itu berarti bid'ah. Itu ngaji akidah pantas, ngaji manhaj pantas. Jadi Al-Quran itu firman Allah. Nek, siapa yang mengatakan Al-Quran bukan firman Allah berarti Mu'tazilah. Itu pasti. Aisyah itu istri Rasulullah. Siapapun yang berani mengatakan wanita suci istri Rasulullah, siapapun yang berani mengatakan Aisyah itu wanita pezina, dia Syiah. Itu jelas. Dalam kajian manhaj itu gitu. Kajian akidah itu tegas, karena itu jelas-jelas masalah ranah akidah. Apalagi kalau kita sudah bicara agama. Isa hamba Allah dan Rasulnya, berani mengatakan anak Tuhan, kafir. Itu jelas. Semacam itu. Berani mengatakan Isa anak Tuhan berarti kafir, Nasrani. Tapi wongnya wapi Ustaz, sama api-api itu tapi kafir. Wong itu ranah akidah. Tapi kalau sudah bicara fikih, fikih itu ranahnya kita bicara ada perbedaan pendapat kalau muncul antara ulama Ahlussunnah. Kalau zaman dulu yo, zaman sahabat ya antara Ibnu Abbas karo Ibnu Mas'ud. Karo yani apa itu Zaid bin Tsabit. Zaman setelahnya ya antara Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Zaman setelahnya ya antara para ulama-ulama yang zaman sekarang antara Syekh Albani, Syekh Bin Baz, Syekh Utsaimin dan para ulama-ulama yang lain yang kita temukan sering
berselisih, tambah ke bawah antara Al-Furqan karo Setai kalau Jember. Ya nyantai aja. Mau antar Al-Furqan ya gegeran kok. Antar sesama Al-Furqan itu gegeran. Jadi ngaji fikih itu landai. Ini landai. Jadi kita dudukkan permasalahan yang sebenarnya masalahnya itu apa? Ini masalah yang disepakati oleh para ulama ataukah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Lah, jika kemudian dalam satu masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, kemudian ada seorang ustadz mengatakan yang rajih adalah, yang kuat adalah ini, yakinlah itu yang kuat, yang benar menurut ustadz itu. Menurut ustadz lain belum tentu. Maka nih ustadz gegeran masalah ngono kuwi barno tonton nyantai aja. Jadi nyantai. Wong kadang-kadang itu baperan nih wong Jawa itu. Baperan. Ono ustadz bantah ustadz liyane. Ngono kok ustadz kenapa? Anak buah iku begitu. Nah, ustadz bantah ustadz yang lainnya itu kan wajar. Wajar banget. Sangat amat wajar. Para ulama itu loh sampai nulis kitab bantah-bantahan. Ya, Imam Syafi'i itu menulis sebuah kitab lucu, Khilafus Syafi'i li Malik. Perbedaan antara Syafi'i dan Malik. Padahal muridnya. Ya, untuk kurang ajar ya. Jadi perbedaan antara Syafi'i dan Malik. Dan itu normal dalam diskusi ilmiah semacam itu, amat sangat normal banget antara satu dengan yang lainnya. Makanya beliau mengatakan, jika masalah itu perselisihan yang ada di kalangan para ulama, saya cukupkan, saya hanya akan menyebutkan satu pendapat yang kuat, yang rajih menurut aku. Ini taba'an lil adillati syar'iyyah, untuk mengikuti dalil syar'i menurut beliau rahimahullah. Tapi para sahabat sekalian, sekarang saya tawarkan, melihat bahwasanya pertama ini ngaji awal nggih, ngaji kitab ini kan ngaji fikih dasar. Jadi anak tidak akan membawa kitab ini keluar ranahnya. Jadi kalau memang dari awal itu kepinginnya ngaji kitab fikih level tengah atau level yang agak atas, anak tidak akan pakai kitab ini, pakai kitab yang lain. Jadi karena memang ini adalah kajian fikih di ranah dasar, sing wis lama ngaji ya murojaah, sing durung pernah ngaji fikih yo ngawali gitu lah. Yo ngawali. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi negeri kita itu negeri aneh. Metu lahir procot itu ngerti khilaf. Sak durungi pernah belajar mubtada khobar itu khilaf ngerti duluan. Orang gak kenal mubtada, gak kenal khobar, gak kenal alif kenceng, gak kenal alif bengkong itu. Itu khilaf itu perbedaan itu ngerti. Di kono itu ono kunute, di kono ora ono kunute. Nah, salat tarawih di kono 11, di salat tarawih kono 13. Dia sholat nyawan di kono, di masjid di kono, di lapangan. Jadi bahasa gak ngerti apa-apa itu ngerti hilaf. Dan itu nggak bisa dihindari di negeri kita. Itu nggak bisa dihindari di negeri ini. Makanya kita mengikuti cara beliau menyebutkan satu pendapat toh, atau mau nggak mau masuk dalam ranah perselisihan para ulama, atau gimana? Asalnya gimana? Kalau ana sih mengusulkan khilaf yang kondang akan kita sebut. Khilaf yang kondang di negeri kita, terutama antara biru sama hijau. Antara Muhammadiyah dan NU. Itu kan yang paling kondang di negeri kita. Yang kedua, khilaf yang selama ini dianggap sebagai sesuatu yang beku, seakan-akan itu adalah prinsip salaf. Sebutkan khilafnya. Betapa banyak masalah itu dianggap oleh sebagian teman-teman, pokoknya nek salafi ku ya iki, nek pendapatnya gak iki bertiga, padahal gak ngono. Gara-gara itu semua ustadz mengatakan semacam itu. Ngerti keputusan Dewan Fatwa Al-Irsyad yang terbaru yang keluar hari ini. Ya cepetan laku berarti bocorannya. Karena anak satu klub sama Ustadz Nizar Jabal, yang sekretaris Dewan Fatwa. Tadi pagi itu beliau mengeluarkan ini ngomong sama kita keluaran terbaru saat keluaran terbaru apa ya apa. Jadi Dewan Fatwa Al-Irsyad di dalamnya ada Ustadz
Arifin Badri, ada Ustaz Nurisan, ada Ustaz Fikri Sabah Salama, ada Ustaz Abdul Roy, ada Ustaz Musyafa, ada Ustaz Asadidah lah, Ustaz Irwandi gitu ya. Ustaz Firanda sudah nggak ada, ya sudah nggak ada. Nah, mengeluarkan fatwa terbaru, bacakan Yasin untuk orang yang mau meninggal dunia bukan bid'ah. Aku senyum-senyum ini di grup kami, grup setetek kau kan doket bian mana kan sebagian konco-konco itu doket bian. Jadi kadang-kadang ya Wan, anak sudah dari dulu anak aku tentang kasati dah gara-gara sudah lama anak berfatwa bahwasanya masalah baca Yasin untuk orang yang mau mati itu bukan ranah manhaj, itu para ulama dari dulu. Berawal dari sabda Rasulullah SAW dalam Sunan Tirmidzi, ikra'u ala mautakum yasin, bacakan Yasin pada orang yang mau mati. Itu sahih atau dhaif? Bagi ulama yang mengatakan sahih, ya berarti sunnah. Dan itu memang sebagian pendapat para ulama. Jadi itu memang pendapat sebagian para ulama, dan sebagian besar para ulama yang mengatakan hadis itu lemah. Jadi sebagian itu lemah. Yang semacam itu harus disebutkan. Hanya dua itu aja yang Anda sebutkan. Insya Allah kita tetap bertahan bahwasanya kitab ini kitab pendasaran. Tapi karena negeri kita itu negeri bayi merocot ngerti hilaf ya, jadi nggak jelas. Maka mau nggak mau hal-hal yang semacam itu harus dibahas. Jadi hanya dua perbedaan pendapat yang akan saya bahas tatkala bahas kitab ini. Pertama, perbedaan yang kondang di ranah nasional, jadi ya kelas-kelas kunut subuh, kelas-kelas terawih, kelas-kelas semacam itulah. Yang kedua, jadi masalah khilafiyah di kalangan para ulama yang oleh banyak di antara teman-teman kita dianggap bahwasanya itu masalah beku manhaj. Karena jenenge salah ngono, nek ngono yo yoga, nek jenenge ahlus sunnah yo ngono, nek ngono yo yoga, padahal enggak. Padahal ya enggak. Itu Anda yakin seandainya bukan Dewan Fatwa yang mengeluarkan fatwa itu, yakin tahzir itu. Tapi karena yang mengeluarkan itu para pembesar nasional, jadi kondisi wani. Paling yo geger ngono ya. Baik kondisi wani. Alaikum. Mana tadi? Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk. Beliau mengatakan al-ahkamu khamsatun. Hukum itu ada 5. Hukum itu ada 5 macam. Al-wajibu, ada yang pertama namanya wajib. Hukum-hukum dalam agama itu ada 5 wajib. Wa huwa, dan yang wajib itu maknanya adalah ma'usiba fa'iluhu. Orang yang diberi pahala kalau ngerjakannya, pelakunya dikasih pahala. Wa uqiba tarikuhu, yang meninggalkan itu dihukum. Wal haram, yang kedua hukum haram, zidduh, kebalikannya. Yang ketiga wal makruh, makruh itu ma usiba tarikuhu, yang meninggalkannya yakni diberi pahala. Walam yu'aqab fa'iluhu, dan pelakunya tidak dihukum. Wal masnun, yang keempat sunnah, zidduh, kebalikan makruh. Yang kelima wal mubah, mubah. Wa huwa alladhi fi'luhu wa tarkuhu ala haddin sawa, yaitu hukum yang mana dikerjakan atau ditinggalkan itu sama saja. Tinggalkan itu sama saja. Jadi para sahabat sekalian, kalau kita telaah semua dalil yang berkaitan dengan hukum fikih, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, maka semua dalil itu tuntutannya atau yang disebutkan dalam dalil tersebut tidak keluar dari 2. Jadi tidak keluar dari itu. Semua dalil ya, dalil baik Al-Quran maupun As-Sunnah maupun yang lain, itu dalil-dalil yang berkaitan dengan hukum, ini maksud saya, yang berkaitan dengan masalah fikih, itu tidak keluar dari 2 kondisi. Yang pertama dalil talab, yang kedua dalil at-takhyir.
Dalil tolab itu dalil tuntutan, menuntut sesuatu. Dalil tahyir itu dalil ngasih pilihan. Terserah karep-karepmu. Tolab itu dalil yang menuntut. Nah, tuntutan itu ada dua. Ada tuntutan al-fi'al, menuntut untuk dikerjakan. Dan ada tuntutan at-tark, menuntut untuk ditinggalkan. Untuk dikerjakan misalkan aqimus sholat, kerjaan sholat, itu kan dalil nuntut untuk mengerjakan sholat. Ada dalil itu yang menuntut untuk meninggalkan. La taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Itu dalil menuntut, tapi nuntut untuk meninggalkan sesuatu. Untuk meninggalkan sesuatu. Jadi dalil itu ada yang sifatnya tuntutan, ada yang sifatnya takhir, ada yang sifatnya tolab, tuntutan, ada yang sifatnya takhir, apa? Pilihan, pemberian pilihan. Lah, yang dalil yang menuntut itu ada dua. Ada yang menuntut untuk dikerjakan, ada yang menuntut untuk ditinggalkan. Lah, masing-masing dari keduanya itu ada dua. Ada dalil yang menuntut untuk mengerjakan sesuatu dengan paten. Bahasa Arabnya itu al-ilzam. Paten, harus dikerjakan. Gak dikerjakan, dosa sampean. Itu namanya ilzam. Ini jenenge wajib. Ini jenenge wajib. Yang ini tuh namanya wajib. Ilzamu harus. Yani harus. Itu namanya wajib. Ada dalil itu yang nuntut untuk dikerjakan, tapi nggak harus. Sampai kerjaan yo api, kali kerjaan yo ora apa-apa. Itu istilahnya dalam dunia fikih namanya ghairul ilzam, tidak harus, Itu istilahnya adalah sunnah atau mustahab atau masnun dalam bahasanya beliau tadi. Mustahab. Anda ulangi ya. Dalil itu yang kaitannya dengan hukum fikih loh ini. Dalil yang berkaitan dengan hukum fikih itu ada yang sifatnya menuntut sesuatu. Menuntut. Lah, menuntut itu ada dua macam. Ada yang menuntut untuk dikerjakan, ada yang menuntut untuk ditinggalkan. Yang menuntut untuk dikerjakan itu ada dua jenis. Ada yang harus dikerjakan, ada yang nggak harus dikerjakan. Yang nggak harus itu sampai yang memang syariat menuntut kita melakukan, tapi nggak sampai pada derajat harus. Ini diamalno berarti sampai melakukan tugas gak diamalno rapopo. Ini lah, yang pertama yang harus tadi itu istilahnya wajib atau fardu. Wajib atau fardu. Yang nggak harus istilahnya adalah sunnah atau yang masyhur di kitab fikih itu dengan nama mustahab. Ya sunnah, ya masnun, ya mustahab itu satu istilah. Tapi yang paling mudah dua nama ini. Kalau di beliau tadi istilahnya itu masnun. Ya sama aja sih. Masnun. Tapi yang paling kondang di negeri kita istilahnya itu sunnah. Paling kondang. Tapi di kitab fikih yang paling kondang itu mustahab. Sama aja lah satu istilah. Nah, dalil tuntutan yang kedua untuk ditinggalkan. Ini pun ada dua. Ada yang ilzam, harus ditinggalkan sampai dikerjakan dosa. Ini haram. Ini haram. Yang kedua, dalil nuntut untuk ditinggalkan. Tapi nggak sampai, nggak sampai pada level harus. Ini sampai tinggal api, gak tinggal berapa apa. Itu dalam istilah fikih namanya makruh. Istilah fikihnya namanya makruh. Lah, ini selesai ya. Berarti ketemu 4 hukum sekarang. Ono wajib, sunnah, haram, makruh. Haram dan makruh. Kemudian tadi kita katakan dalil itu ada dua. Dalil yang menuntut, dalil yang ngasih pilihan. Dalil yang ngasih pilihan ini itu kasih pilihan terserah. Mau sampean kerjano ya monggo, gak dikerjano nggak apa-apa. Nggak ada perbedaan antar keduanya. Sama-sama nggak dosa, sama-sama nggak berpahala. Itu istilahnya adalah
mubah atau halal. Ini istilahnya itu adalah mubah. Berarti dari sini ketemulah hukum syariat ada 5: wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Ini haram, makruh, mubah. Berarti teman-teman sekalian, kalau begitu wajib itu apa? Hah? Wajib itu apa? Wajib itu ya sesuatu yang dituntut oleh syariat untuk dikerjakan dan harus. Yani dan harus. Kalau dalam istilah para ulama itu wajib itu berarti dengan definisi tadi kan larinya berarti amara bihi syari' ala wajhi ilzam. Kalau saya tulis dulu di sini, sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dan harus dikerjakan, sesuatu yang dituntut untuk dikerjakan oleh syariat dan harus dikerjakan, itu namanya wajib, itu namanya wajib. Konsekuensi ini yang boleh sebutkan di dalam kitab itu bukan definisi tapi konsekuensi ini. Konsekuensi ini kata beliau, yani konsekuensi ini sama beliau, ma'usiba fa'iluhu, nik sing ngerjakno dapat pahala, yang meninggalkan dapat dosa. Tapi ini perlu diperinci, ana perinci sedikit aja. Jadi yang namanya wajib tadi saya katakan, wajib itu adalah yang dituntut oleh syariat untuk dikerjakan dan harus dikerjakan. Harus, nggak boleh nggak. Jadi nggak boleh nggak. Lah, cirinya kata beliau siba fa'iluhu, sesuatu yang diberi pahala pelakunya. Jadi orang yang melakukan wajib itu diberi pahala dengan catatan imtisalan. Tidak semua pelaku diberi pahala. Pelaku itu pelaku wajib yang mengerjakan sesuatu yang wajib itu diberi pahala jika mengerjakannya imtisalan. Apa itu imtisalan? Dia mengerjakan perbuatan wajib itu untuk menjalankan perintah Allah. Itu namanya imtisal. Bukan karena ini isin karo tonggone. Bukan karena ini pengen. Jadi dia itu mengerjakan, kapan dapat pahala? Jika mengerjakannya itu imtisalan. Ini imtisalan itu apa ya? Yo, dia ngerjakan itu karepe niati itu untuk mengerjakan perintah Allah, bukan untuk tujuan yang lainnya, bukan untuk tujuan yang lainnya. Makanya di beberapa kitab fikih itu istilahnya itu langsung lafaz imtisalan itu disebut. Kayak di kitabnya Syekh Utsaimin itu Al-Usul Minhum Usul itu lafaznya ma'usiba fa'iluhum imtisalan. Jadi yang pelakunya itu dapat pahala jika imtisalan. Loh, ada melakukan perbuatan wajib tapi gak imtisalan, akeh. Ini wong sholat gini ya, gak karena apa-apa, ya isin, isin. Dia bukan imtisalan, berarti bukan untuk menjalankan perintah Allah karena isin. Ini karena isin. Nah, itu ciri ya, ma'usiba fa'iluhum imtisalan. Berikutnya kata beliau, wa'uqibah tarikuhu, dan tarik itu yang meninggalkan itu kita dikasih hukuman. Bahasa yang lebih tepat itu bukan lafadznya ini. Lafadznya ini masih dikritisi oleh para ulama. Bahasa yang lebih tepat itu wayastahiqu al-iqabah fa'iluhu. Jadi kok fa'iluhu rek? Salah. Tarikuhu. Orang yang meninggalkan sesuatu yang wajib itu berhak dihukum. Apa bedanya antara dan yang meninggalkan dihukum dengan yang meninggalkan berhak dihukum? Apa bedanya? Ini itu ninggalkan wajib itu pasti dihukum. Padahal pasti orang meninggalkan wajib bisa jadi nggak dihukum karena tobat.
Orang ninggalkan wajib itu bisa jadi nggak hukum karena dia ninggalkan wajib itu karena ada ulur. Jadi orang meninggalkan wajib itu bisa jadi karena ada amal lain yang menjadikan dia itu nggak kena hukuman dan macam-macam. Maka bahasa yang tepat itu adalah wa yastahiqu, dan berhak untuk dihukum. Ya terserah Allah, jodoh takon aku. Dihukum beneran apa tidak? Ya terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusannya kembali kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak ngampuni dosa syirik, tapi ngampuni dosa selain syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Ini Allah berkehendak nggak hukum, ya Allah tak berkehendak, ya sudah. Nah, itu wajib. Yang kedua berarti apa tadi? Haram. Haram itu kata beliau zidtuhu, kebalikannya. Berarti apa? Sesuatu yang dituntut oleh syariat tapi untuk ditinggalkan. Kalau wajib itu untuk dikerjakan, kalau ini untuk ditinggalkan. Dan sifatnya ilzam. Ilzam itu harus ditinggalkan. Harus ditinggalkan. Itu definisi dari haram. Jadi konsekuensinya kebalikan dari ini. Konsekuensinya kebalikan dari sini. Berarti ya, usiba falan tarikuhu imtisalan biar tulis lagi, imtisalan wa yastahiqqu al-iqabah fa'iluhu. Jadi sesuatu haram itu adalah sesuatu yang mana orang yang meninggalkan tariku itu diberi pahala jika meninggalkannya itu imtithalan. Jika meninggalkan perbuatan haram itu imtithalan. Apa itu meninggalkan perbuatan haram imtithalan? Dia meninggalkan perbuatan haram itu demi nuruti menjalankan syariat Allah agar itu ditinggalkan. Gambarannya gimana? Ada orang itu kau mau pengen gini minum khamr, kau mau pengen, tapi hari minum dosa, minum dosa, kak minum pengen, akhirnya dia tinggalkan itu. Tatkala dia tinggalkan itu dia berpahala, karena dia meninggalkan khamr itu statusnya imtithalan, statusnya itu imtithalan. Lah, ada nggak orang yang meninggalkan perbuatan haram yang nggak imtisalan? Ada. Jadi orang meninggalkan perbuatan haram itu pada zaman sekalian, orang yang tarikul haram, orang yang meninggalkan perbuatan haram itu ada yang sifatnya imtisalan, ada yang sifatnya lahwan, ada yang sifatnya ajzan. Lahwan itu orang kepikiran. Ya orang tau mikir minum khamr, wong ini masa mikir minum khamr. Ini pas jagongan minum kopi, jagongan ngono. Dia yo gak zina, yo gak mencuri, yo gak minum khamr, yo gak yo gak nonton sing enggak, yo gak ini. Banyak yang ditinggalkan tatkala jagongan kopi. Itulah jagongan ngopi yang karo konco, jagongan ngopi pinggir jalan. Tatkala jagongan ngopi 1 jam, berarti selama 1 jam itu enggak minum khamr, minum ikan kopi. Yo enggak maling, yo enggak zino, yo enggak banyak lah. Pertanyaannya, tatkala itu dapat pahala meninggalkan minum khamr, apa itu meninggalkan zina, meninggalkan itu enggak? Dapat pahala meninggalkan itu enggak? Karena ketika ditinggalkan itu semua statusnya itu lahwan, orang kepikiran bisa saya bertanya, pokoknya gak mikir kepingin gitu, akhirnya gak ngelakukan, itu namanya lahwan. Benar apa? Tidak terbersit, tidak terbersit, ya semoga lahwan. Ini nggak dosa, ini nggak dapat pahala. Yuk nggak dosa, memang dia nggak dosa. Kenapa?
Mau nggak ngerjakan kok. Dia nggak dapat pahala, kenapa? Nggak kepikiran. Dari awal nggak kepikiran. Baik. Yang ketiga, ajzan. Ada orang tuh meninggalkan perbuatan haram ajzan karena nggak mampu, tapi sebenarnya wis pengen. Dia ninggalkan itu karena nggak mampu ngerjakan. Mampu ngono dia kerjakan. Ini meskipun meninggalkan perbuatan homer tetap dosa. Meninggalkan perbuatan homer, meninggalkan perbuatan haram tapi tetap dosa. Contohnya gini, ono wong pingin apa kira kayak contoh minum homer, wis kok rodok dalu jam-jam songon metu sepeda motor, sepakat karo kancane, yuk teler kepengin teler. Oh sepakat arepe minum, wis go duwe wis ngopo. Berangkat ke tempat itu tutup warung. Menuju tempat itu warungnya tutup di apa itu ono di garis lain polisi. Sekeluar polisi. Waduh. Tutup rek. Piye? Mulai. Akhirnya pulang. Orang semacam itu ninggalkan perbuatan haram ajzan karena nggak mampu. Warungnya buka minum, gara-gara warung itu tutup, yang nggak jadi minum, orang itu tetap dosa. Orang itu tetap dosa, meskipun nggak sekelas dosa seandainya minum beneran, tapi tetap dosa. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Kata Rasulullah SAW, kata beliau SAW, dalil ini ya. Idzal taqa al-muslimani bisayfayhima apabila ada dua orang muslim bertemu saling menghunus pedang. Terus ini fal qatilu wal maqtulu finnar, yang membunuh, yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Jadi apabila ada dua orang muslim saling menghunus pedang, dua-duanya ingin untuk membunuh saudaranya, maka yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama masuk neraka. Para sahabat heran, loh ya Rasulullah, yang membunuh masuk neraka pantas, yang dibunuh terbunuh neraka bisa. Kata Rasulullah SAW, loh asik, apa sih? Seandainya dia nggak terbunuh, dia yang akan membunuh. Dia itu sudah punya niat untuk melakukan itu. Kenapa nggak membunuh? Ya, mati. Kedahuluan mati. Makanya dia itu meninggalkan nggak jadi membunuh itu bukan karena nggak apa-apa, karena ajzan. Karena ono wong misalkan pengen zina, wis siap budal. Ini sampai kono, sampai tempat yang dituju. Ono wong ngerawam ternyata tempat kebakaran. Kasih do mulai tetap dosa. Jadi orang meninggal perbuatan haram itu ya kawan, ada yang sifatnya lahuan tadi apa? Nggak kepikiran. Ada yang sifatnya ajzan itu apa mau? Ya nggak mampu, sudah wis niat wis ngelakoni jalarane tapi ternyata nggak sido. Lah, kapan meninggalkan haram itu berpahala? Imtithalan. Imtithalan itu yang ada keinginan, lalu dia tahan karena menjalankan syariat Allah, maka itu yang berpahala. Jadi makanya itu yang berpahala. Makanya di sini lafadznya itu haram itu cirinya adalah ma'usiba tarikuhum tithalan. Jadi orang yang meninggalkan perbuatan haram itu diberi pahala jika imtithalan. Imtithalan itu yo karena menjalankan syariat, karena menjalankan perintah. Lah, yang ngerjakan itu berhak dihukum. Yastahiqul iqaba fa'iluh. Jadi yang ngerjakan itu berhak untuk dihukum. Dihukum beneran apa enggak? Itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang sampai sini wajib sama haram ada masalah?
Lanjut sekarang makruh. Makruh itu yang mana? Ini sekarang kita di makruh. Makruh itu berarti sesuatu yang dituntut oleh syariat untuk ditinggalkan. Ini sesuatu yang dituntut tolak oleh syariat untuk ditinggalkan. Tapi ghairul ilzam, nggak harus ditinggalkan. Nggak harus ditinggalkan. Maksudnya sampean tinggal lo berarti jalankan syariat. Nek sampean nggak tinggal lo yo apa-apa. Oh nggak harus. Jadi nggak harus. Makanya cirinya menjadi gimana cirinya? Yang meninggalkan. Jadi ini tadi usiba tarikuhu imtithalan wala yu'aqabu fa'iluhu. Jadi yang meninggalkan itu dapat pahala jika meninggalkannya imtithalan dengan gambaran tadi. Tapi yang kerjakan nggak dihukum, yuk nggak berhak mendapatkan hukuman karena nggak statusnya ilzam, nggak harus. Itu namanya makruh. Istilahnya fikihnya itu makruh, tapi tetap dituntut oleh syariat untuk ditinggalkan. Jadi Allah itu tetap memerintahkan untuk ditinggalkan, hanya nggak sampai haram. Makanya ini itu jangan katakan rapopo ku di sini. Nggak apa-apa itu di sini lupa. Ini itu tetap terlarang. Makruh itu tetap terlarang, tapi nggak di level haram. Tapi nggak di level haram. Yang larang ya tetap Allah karo Rasulnya. Yang larang tetap Allah sama Rasulnya. Makanya kalau ada orang itu mengatakan apa hukum Ustaz? Makruh. Itu rodok ora beres. Kenapa kok rodok ora beres? Dia tuh pikirannya itu haram, makruh, nggak apa-apa itu di sini mas. Nggak apa-apa dalam arti benar-benar nggak ada masalah. Sama kerjaan ya terserah, tadi kerjanya ya terserah. Itu posisinya itu di mubah, bukan di makruh. Makruh ini tetap terlarang. Jadi seandainya sampai kerjakan nggak apa-apa, nggak dosa. Tapi kan status jenengan di hadapan Allah itu rodok masalah. Yuk, rodok nakal titik bocah iki. Gambarannya itu yang misalkan ya akhwan. Jadi kadang-kadang hukum itu ini jenengan sebagai karyawan di perusahaan, gambaran itu pendekatan kasus saja. Ada larangan itu statusnya itu yang ini A, B, C ini pokoknya jangan dikerjakan, nggak boleh kalian kerjakan. Yang ini D, E, F ini tinggalkanlah. Tapi kalau dikerjakan itu nggak apa-apa. Terus sekarang yang ada di antara jenengan itu ada satu yang semuanya ditinggalkan. Ada yang ditinggalkan itu sing haram tadi, sing nggak ditinggal, yang makruh itu dikerjakan. Tatkala ditanya karo koncone, napa? Kan jirine bos ora apa-apa. Tapi nilai jenengan di hadapan bos itu apa? Status antara yang karyawan A yang meninggalkan semua sama karyawan B yang terlahir tadi gak ditinggalkan, itu kan di hadapan bosnya itu ya tetap bocah ini mana nilainya tetap bagusan ya, nilainya tetap bagusan yang pertama. Jadi bahas fikih itu di titik itu yang melarang itu yang melarang itu Allah. Jadi ada poin apa ya? Poin semua. Kadang-kadang para jamaah sekalian, beban berat itu bukan karena langsung del. Beban berat itu kadang-kadang kecil tapi numpuk jadi apa? Ada cerita yang masyhur di kalangan para ulama pada waktu bahas masalah dosa-dosa kecil. Itu gambarannya itu kaya ono wong itu
ngangkut barang dinaikkan keledai atau untung. Yo jagung 1 kilo, beras 1 kilo, gula 1 kilo, mie 1 kilo, iki 1 kilo, iki 1 kilo, iki 1 kilo. Gini penuh. Terus dhuwure penuh, unta iku semeyek-meyek. Meyek-meyek. Tapi sik ono telo 1 kilo, kus unta wis meter. Tapi durung jatuh. Masih ada telo 1 kilo, iki arep naikkan kok. Iman-iman. Akhirnya dinaikkan. Begitu dinaikkan satu langsung ambruk. Dinaikkan satu langsung ambruk. Kok dikaro kancane? Napa Mas unta iku ambruk? Gak apa-apa lho, tak kasih telo 1 kilo tok. Wong nggak ada yang berat kok, jagung 1 kilo, beras 1 kilo, gula 1 kilo, ini 1 kilo. Ya memang Mas 1 kilo. Tapi yo apa? Nah, kan kadang-kadang hidup rumah tangga itu begitu. Anak sering nangani kasus rumah tangga itu kayak begini. Istrinya itu mulai kormah karena nangis. Anak ngomong sama Zaujah, Mi keluar. Coba apa itu yang diomongkan? Nangis. Ya gini aja ukhti. Anak akan hubungi suami anti. Tak suruh datang besok ya. Yani, jangan Ustaz, nanti saya dimarahi. Betul, kenapa anti kesini? Nanti saya dimarahi Ustaz, gini. Kenapa dimarahi? Karena saya lapor sama jenengan. Terus kenapa anti kesini? Apa yang harus saya lakukan? Yani, mau curhat. Kalau ada solusi, anak panggil suami anti. Kamu apa Ustaz? Kok ada minta tak, kok aku ketemu yuk. Istri antum kemarin kesini nangis. Ini anak panggil antum, kita benahi keluarga bareng-bareng ya. Ya Ustaz, siapa yang mulai dulu yang cerita nih? Anti atau antum? Ini ya sudah, karena kemarin lapor itu istri, anti ya Ukti, tolong ngomong. Ada kasus apa? Enggak ada apa-apa Ustaz. Enggak ada apa-apa, aku piye. Yani enggak ada apa-apa Ustaz. Lihat terus, sulit diungkapkan Ustaz. Ini. Terus mana? Ya enggak ada yang berat Ustaz. Nah, tapi ya kecil-kecil banyak Ustaz. Kecil-kecil banyak. Ya macam-macam lah, kecil-kecil tapi banyak. Ala senyum. Lah gimana Ani? Iya Ustaz. Kalau diceritakan jadi lucu. Enggak ada yang bisa diceritakan. Tapi terasa itu beban. Ngomong sak ngomong atau gak enak. Datang sak datang gak enak. Lihat sak lihat. Yani gak enak. Yani gerak apa-apa sedikit gak enak kan? Gak enak, kecil numpuk. Nangis. Dan itu sering loh keluarga kayak begitu itu. Sering kasus keluarga semacam itu. Bukan berarti kasus keluarga itu harus selingkuh. Itu jarang nih. Terutama ikhwan insyaallah ngono. Ikhwan akhwat roto-roto kasusnya yuk 1 kilo. Terus gegeran. Ini numpuk. Jadi fahami kalau kasus makruh itu begitu ya. Yang sering salah paham dalam kasus ini adalah banyak orang memahami makruh itu di posisi ini. Seakan-akan nggak apa-apa. Ya Mas, bukannya nggak apa-apa. Yang bener-bener nggak apa-apa itu loh mubah. Makruh itu statusnya terlarang, dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulnya. Tapi nggak sampai level haram, tapi tetap terlarang. Tapi tetap terlarang. Kalau jenengan ya nggak dosa dalam arti nggak ada hukumannya. Tapi status jenengan itu bermasalah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Seharusnya dapat songo oleh 6. Ya kan tetap naik munggah kelas, tapi kan 6. Tetap naik kelas. Tapi ya 6, tetap masuk surga. Tapi kan SS. Ini di perumahan sing super sederhana. Di RSSS. Seharusnya itu di atasnya dikit gitu, ternyata gara-gara yang makruh itu akhirnya turun. Ini levelnya nyeselin nanti di surga. Ya, nyeselin nanti di surga. Tahu lulusnya lulus, tapi kan ya nggak membanggakan. Kebalikannya itu
masnun. Wal masnunu itu yang sunnah itu kebalikannya. Berarti yang diperintah tapi enggak sampai level wajib. Yang diambil itu wajib. Kalau ditinggalkan Ustaz, ya ora apa-apa. Dalam arti enggak dosa. Tapi kan levelnya sampai beda loh ya, man. Puasa Senin Kamis ya. Itu kan sunnah. Yang ngerjakan sama yang tidak ngerjakan masuk beda, masuk sama. Yo beda lah. Ini ya tetap itu beda. Makanya jangan ada kata-kata apa kita hukumi sunnah. Ora apa-apa sunnah kok. Sing ora apa-apa sunnah itu di sini loh, Mas. Sing bener-bener gak apa-apa itu posisinya di sini, mubah. Jadi yang di sini tetap ada greget untuk mengamalkan. Lah tatkala nggak mampu, tatkala ada uzur, tatkala ada maslahat lain, tatkala ada apa, nah itu baru semacam itu. Contoh ono wong kenapa gak poso, gak tahu poso sunah, sebab ini poso sunah gak iso kerja, ini gak iso kerja kendiling guling atau yang semacam itu. Lah tatkala itu berarti dia tinggalkan karena ada maslahat, dia tinggalkan karena ini ada masalah. Makanya kalau ada saat juga kemudian Ustadz itu kalau ini Senin Kemis itu Ustadz itu kawanannya itu lemes nih ngajar. Anak telepon, akhi, tak usah poso. Kenapa Ustadz? Antum itu ini bisa jadi nih poso Senin Kemis tambah dosa. Kok bisa? Iya, wong meninggalkan kewajiban untuk ngajar dengan sempurna gara-gara Senin Kemis. Nek wong Senin ngajar itu karo ngene. Ngono turu sak kelas. Turu sak kelas. Maslahat antum itu enggak usah poso. Cari ibadah sunnah yang lain. Orang itu kan Allah takdirkan macam-macam. Ono sing kuat gak mangan. Itu puasa apa itu ibadah sunnahnya paling bagus? Poso. Ada orang itu yang Masya Allah kuat melek, ibadah paling bagus ini kayak mulai. Ada orang itu ini, ada orang itu, dan itu orang itu beda-beda antara satu orang dengan ini orang yang lainnya, beda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Ada orang itu yang ibadahnya itu dengan cara yang lainnya, beda antara satu orang dengan orang yang di lataran sunnah. Adapun di tataran wajib ya nggak bisa diadik-adik. Terakhir mubah itu huwallazi fi'luhu wa tarkuhu ala haddin sawa. Perbuatan yang dikerjakan, ditinggalkan sama persis. Mau dikerjakan yuk enggak dosa, enggak berpahala. Mau ditinggalkan yuk enggak dosa, enggak berpahala. Enggak dosa, enggak berpahala. Kecuali kalau diniatkan yang lain. Nah, yang dapat pahala niatnya, tapi zat perbuatannya itu enggak dosa, enggak berpahala. Baik mubahnya itu nas secara langsung, jadi ada dalil yang menunjukkan itu mubah. Contoh unta, kambing, sapi itu kan ada nas kalau itu halal. Atau yang tidak ada dalil kalau itu halal berarti halal. Berarti halal. Yo, kayak binatang-binatang yang nggak ada dalilnya dalam Al-Quran, nggak ada dalil yang membolehkan, nggak ada dalil yang berarti hukum asalnya halal. Berarti hukumnya halal atau mubah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai sini ada masalah? Kalau dikatakan makruh itu dibenci, ya, memang secara bahasa dibenci. Jadi apa ya? Kalau di banyak kesempatan, anak itu lebih senang menggunakan bahasa dibenci. Kenapa? Nih lafadznya itu dibenci, bisa ada perasaan dibenci. Tapi ini lafadznya makruh itu negeri kita itu. Kalau zaman dulu, bila dikatakan sunnah itu dikerjakan, makruh ditinggalkan. Kalau kayak gitu nih, sunnah itu ditinggalkan, makruh dikerjakan. Apa hukum Ustaz? Sunnah. Kau usah sunnah. Apa hukum Ustaz? Makruh. Apa hukum Ustaz? Kerjaan makruh yuk. Jadi ini kapan disebut sunnah itu ditinggalkan, ini disebut makruh ditinggalkan. Dan itu kan benar-benar kaidah syariat. Kaidah syariat itu sunnah dikerjakan, makruh ditinggalkan. Allah. Terakhir kita masih di mukaddimah, biar selesai mukaddimahnya pertemuan depan kita ke Kitabul Miyah. Nih, ini lanjut dengan cara semacam itu kita belajar fikih. Kalau dengan lanjut kayak model semacam ini, apa berarti?
Butuh umurin Nabi Nuh. Sama mari ini ya. Daripada ngebut. Iya, nggak bisa. Daripada ngebut. Nyantai aja. Ke polisi. Pada ngebut. Taib. Beliau mengatakan wa yajibu 'alal mukallafi, dan wajib bagi orang yang terkena beban syariat. Mukallaf itu orang yang terkena beban syariat. An yata'allama, untuk belajar minhu, dari fikih. Dari fikih ya. Kullama yahtaju ilaih, semua yang dia butuhkan, fi ibadatihi, dalam ibadahnya, wa muamalatihi, dan muamalahnya. Ibadah tadi amal fikih, hukum fikih yang kaitannya antara hamba dengan Tuhannya. Muamalah itu hukum fikih yang kaitannya antara hamba dengan selain Allah, dengan dirinya sendiri atau dengan orang lain. Wa ghairiha, dan juga hukum-hukum yang lain. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang diinginkan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan dia dalam masalah agamanya, akan faqihkan dia dalam masalah agamanya. Kata beliau, wajib bagi orang yang mukallaf. Mukallaf itu apabila orang itu terpenuhi syarat. Jadi mukallaf yang disebutkan di situ orang yang terkena beban syariat. Al-mukallaf, orang yang terkena beban syariat itu orang yang terpenuhi padanya dua syarat. Yang pertama al-bulugh, orang balik. Yang kedua al-aql, balik dan berakal. Apabila balik dan berakal, maka dia adalah mukallaf, terkena beban syariat. Kalau salah satunya hilang atau dua-duanya hilang, maka dia tidak terkena beban syariat. Yani berakal, wis beneh, bocah iku wis beneh, tapi belum balik, ya belum terkena beban syariat. Balik tapi gak berakal kan, gak atau gila atau stres atau apa, maka dia sudah enggak mukallaf. Jadi yang namanya mukallaf, orang yang terkena beban syariat itu adalah orang balik dan orang berakal. Wajibnya itu belajar fikih itu wajib, sekedar ma yahtaju ilaihi, yang dia butuhkan untuk amaliyah ibadah dan amalnya. Karena belajar fikih itu ada 3 hukum. Jadi belajar fikih ya Juan, belajar fikih atau belajar ilmu agama lah secara umum. Ini belajar at-ta'allum gitu ya. Belajar ya ilmu agama itu ada 3 hukum. Ada wajib ain, ada wajib kifayah, ada sunnah. Belajar hukum agama itu ada yang levelnya itu wajib ain. Kalau nggak belajar ini dosa. Masing-masing orang wajib belajar ini. Kalau nggak belajar itu dosa. Ini apa? Itu yang disebutkan oleh beliau tadi. Sesuatu yang dia butuhkan agar ibadahnya benar, muamalahnya benar. Wajib dia belajar sholat agar bisa sholat yang sah. Wajib untuk belajar fikih puasa agar puasanya sah. Kalau dia punya duit, wajib untuk ngerti hukum zakat agar bisa mengeluarkan zakat yang sah. Kalau dia mau modal haji, wajib untuk belajar fikih haji agar hajinya sah. Ini dan macam-macam. Sekedar itu. Lah, wajib ain ini sekedar bisa sholat itu pokoknya cara niat sampai salam bisa. Pokok itu tok, itu wajib. Di atas itu sudah nggak wajib. Apalagi saya bahas dalil, bahas khilafi, bahas apa itu nggak wajib. Wajib itu sekedar sholatnya bisa sah. Ini itu yang wajib. Hukum-hukum yang jadi yang lainnya. Lah, di atas ini masuknya sunnah. Di atas ini maksudnya belajar kita saatnya sholat itu sampai belajar dalile,
belajar detail permasalahan nih, itu sifatnya sunnah. Dan sifat perlombaan keutamaan kemuliaan itu di level ini. Semakin faham, semakin bagus. Majelisnya tok berpahala, dinaungi oleh para malaikat. Itu di level ini. Kalau di level ini, itu semua orang harus enggak dosa. Jadi enggak itu, ini berdosa. Tapi para ikhwan azanillahu, jangan jenengan kebablasan. Ono wong wis iso salat, gak gelem taklim, dosa sampean gak belajar ilmu agama. Lu piye to Mas? Ini bisa jadi dia itu loh, di omah ngeramut ngeramut ibu di omah ngeramut bapak di omah ngeramut apa gitu. Kalau dia itu sudah ngerti wajib ain, maka di level anjuran. Apa ya? Ngejak anjuran. Ojo sampai diwajib penuh. Kenapa ya, Juan? Yani mewajibkan yang nggak wajib itu kriminal. Sekelas menghalalkan yang haram. Ya, terus gimana Ustaz? Yo anjur sifatnya itu yani anjuran. Karena pada suatu hari itu pernah diminta untuk menerapkan fikih zakat. Zakat pertanian di sebuah kampung. Yani yo qadarullah tatkala itu yang diminta itu jabarkannya di hadapan tokoh-tokoh masyarakatnya, takmir dan kiai-kiainya. Nah, katakan bahwasanya zakat pertanian itu wajib pertama apabila mencapai ini satu nisab gitu ya. Situlah kita bahas nisab dulu. Yang wajib itu ini dan macam-macam, kemudian nisab. Nisabnya berapa Ustaz? Nisabnya itu khamsatu ausuk. Nisabnya emas lagi. Nisabnya harta pertanian itu 5 wasak. Ya. Satu wasak itu 60 sa'. 60 sa'. Satu sa' itu yang biasa kita pakai untuk bayar zakat fitri. Satu sa' kalau ukuran negeri kita kan 2,5 kilo. 2,5 kilo atau nek gampang-gampangan 3 kilo. Lah, kalau 2,5 kilo kali 5 wasak, ketemu nih berapa? Ini kan satu wasak itu 60. 5 wasak berarti kan 300 sa'. Ngono ta? 300 sa', 300 kali 2,5 sama dengan 750 kilo. 750 kilo. 750 kilo beras loh ya, mboten gabah. Beras kering. Kalau dihitung beras itu mboten gabah tapi berasnya. Lah terus gabahnya sampean kan petani jadi ngerti lah. Nek dadi berasnya segini gabahnya seberapa? Loh Ustaz. Akhirnya sebagian antara loh Ustaz. Kalau baru wajib zakat nek panennya segini. Yuk rata-rata gak wajib zakat Ustaz. Wong tani ini wis sak petak, rong petak. Lah terus yo katakan gak wajib zakat. Loh, langkon terus kasih masjid dapat opo? Ngono. Gak enak. Kas masjid terus dapat apa Ustaz? Kas masjid apa yang dimaksudkan? Kita itu saat kalau waktunya panen, kita itu selalu jumbuti. Jadi per 10 sak itu dikeringkan ke masjid satu sak. Nanti sama masjid itu kita kita jemur, kemudian kita keringkan, terus kemudian kita selepno, terus kita jual. Lah itu tadi kas masjid. Atas nama apa Pak? Zakat Ustaz. Ini. Kenapa nggak pakai atas nama sedekah di digesa mereka, didorong untuk berapa itu karena agar rezekinya barokah macam-macam. Oh, gono sing ngasih Ustaz. Ini semacam itu atas nama zakat. Sampai ini dua pelanggaran besar. Lah, pelanggaran lagi. Kriminal besar 2. Satu. Mewajibkan yang nggak wajib. Dan itu dosa besar. Berstatus dolim kepada orang-orang miskin. Dolim itu. Jadi makanya itu kadang-kadang sing pengelola rumah zakat kadang-kadang dolim untuk isini. Ya gimana datangi orang yang gajinya 3 juta, 4 juta
Kenging ngono bojo siji gak cukup. Ini bojo loro ngono. Ini. Wah, akhir bulan ku merepet-merepet kadang-kadang kurang. Ngono ku tantangi Pak wajib zakat, Pak. 2,5% gak dizakati sama setelika kok. Namanya nanti setelika. Allah bacakan ayat pisan walladzina yaknizuna dzahaba fiddata mantap mau hafal ikut tok. Ini. Walladzina yaknizuna dzahaba fiddata. Itu Allah zalim. Orang itu loh gaji 3 juta itu loh kurang. Itu diwajibkan zakat. Gara-gara hanya kepingin mulai itu kan masalah besar, pelanggaran syariat besar itu yang pertama. Itu Pak pelanggaran yang pertama. Yang kedua, sampai mengatasnamakan apa? Zakat, Ustaz. Terus dipakai apa? Dipakai operasional masjid, itu salah kedua. Operasional masjid itu apa? Ya untuk biaya rapat atau apa? Ya, ono ceritanya untuk biaya rapat. Kalau sudah itu dikatakan zakat kan berarti falaku firman Allah innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafa qulubuhum. Rapat masuk di mana coba? Rapat itu masuk di mana? Enggak. Tapi apa dulu? Tapi apa dulu? Nah. Kalau gitu ya mereka nggak ada yang mau. Itu salah antum. Jadi dalam dunia fikih itu kalau masyarakat itu sampai nggak mau amal kecuali yang wajib, itu berarti ustadznya yang bermasalah. Kenapa? Nggak mampu untuk mendorong mereka beramal yang sunnah. Ini nggak wajib kak. Tapi mewajibkan yang sunnah itu kriminal loh. Itu kriminal besar itu. Ini, maka jangan terjerumus ke dalam penyakit itu. Jadi yang wajib itu yang dikatakan oleh beliau sini, kullu ma yahtaju ilaihi fi ibadatihi wa muamalatihi. Yang dibutuhkan untuk iso ibadah muamalah tok di level itu wajib. Di atas itu levelnya sunnah. Maka kalau kita bahas titik ini adalah ben tambah pahalai, ben tambah ini majelisnya berpahala dan macam-macam. Jangan katakan apa? Wajib. Sampean gak tekan nurul jannah taklim ya sholihin dosa sampean. Kepiye ngono dosa yo. Nek bagi ana mung sing teko sampean wong siji wong loro gak urusan. Ini kita enggak ada urusan. Itu sunnah. Nah, itu sunnah. Tapi ada yang di level wajib kifayah. Wajib kifayah ini kalau ada orang yang ilmunya dibutuhkan oleh masyarakat, yaitu calon mufti, calon ustadz, calon kiai, sesuk kapan gak iso banyak masalah hukum, itu fatwa yang ngawur dan macam-macam. Orang semacam itu wajib, tapi untuk dia tok, yang lainnya enggak. Jadi kalau sudah ada, sak kampung sudah ada ya wis, semacam itu wajib kifayah. Ini semacam itu. Sabda Rasulullah SAW, "Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Yufaqih mananya barang siapa diinginkan oleh Allah untuk menjadi orang yang baik, maka Allah akan memfaqihkan. Faqihkan itu bukan memahamkan ya. Al-fiqhu itu al-fahmu wal amal. Yufaqihu itu Allah akan menjadikan dia itu orang yang faham agamanya terus ngamalno ilmu agamanya. Itu namanya faqih. Ini sekedar ngerti gak diamalno, itu bukan faqih, karena itu ciri khas wong Yahudi. Makanya terjemahan kata-kata yufaqihu yang sering terjemahkan dengan memahamkan, aku rapat setuju. Karena makna yufaqihu itu bukan memahamkan, tapi menjadikan, Allah akan menjadikan dia itu faham terus ngamalno. Amal tanpa faham itu Nasrani. Faham gak ngamalno itu Yahudi. Orang muslim sejati itu faham lalu diamalkan. Itu makna yufaqihu fiddin. Allah akan fahamkan dia, Allah akan memfaqihkan dia dalam masalah agamanya. Wallahu a'lam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala yang kita pelajari. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang biizni rabbina tabaraka wa ta'ala pada kitab at-taharah insyaallah. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.